في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, siapakah orang yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, atau lebih kita kenal dengan Yesus? Sebetulnya di dalam sejarahnya, orang yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan ajaran dari Yesus adalah seorang bernama Saulus. Saulus sendiri sebetulnya adalah seorang Yahudi yang mulanya sangat memusuhi ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Tetapi pada akhirnya dia menjadi pengikut, mengaku sebagai pengikut Yesus dan mendapatkan sebuah pencerahan. Dialah orang yang pertama kali menggagas bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjelma sebagai manusia, yang itu ajaran tidak pernah diajarkan oleh siapapun termasuk Yesus. Yesus mengajarkan di dalam kitab-kitab itu sendiri dituliskan tentang ajaran Yesus, bahwa Yesus hanyalah utusan. Ada beberapa ayat-ayat di dalam Bible yang menyebutkan bahwa Yesus adalah utusan. Yesus hanya menyembah kepada satu Tuhan, dan seumur hidup Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Itu jelas sekali di dalam kitab sucinya. Artinya kitab suci yang dianggap suci oleh orang-orang Kristen menyebutkan siapa Yesus sebenarnya hanyalah seorang utusan yang punya Tuhan, dan dia mengikuti kehendak Tuhan. Apapun yang dia ajarkan itu semua adalah kehendak dari Tuhan yang mengutusnya, dan apapun yang dia lakukan itu juga perintah dari Tuhan yang telah mengutusnya. Itu Yesus sendiri yang berkata, bukan siapa-siapa. Yesus mengatakan bahwa hukum paling utama adalah mengenal Tuhan itu Esa, yaitu Tuhan semesta alam yang satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Dia. Jelas sekali, bahkan ketika Yesus bertemu dengan setan, Yesus berkata kepada setan itu, "Nyalah kau setan, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia yang mengutus aku, atau hanya ada Tuhan yang layak disembah, yaitu satu saja, dan aku ini adalah utusannya." Artinya Yesus mengakui dirinya hanyalah utusan. Di dalam berbagai macam ayat di dalam Bible mengatakan Yesus hanyalah utusan, tidak sama sekali mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Yesus hanyalah seorang nabi, seorang rasul, sedangkan Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang tunggal. Sama dengan konsep yang ada di dalam Islam. Islam meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, dan Nabi Isa atau Yesus hanyalah seorang rasul, hanya seorang utusan Tuhan yang lahir dari seorang Maryam. Maryam itu mengandung Yesus atau hamil Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Al-Quran menjelaskan dengan detail bagaimana proses seorang Maryam bisa melahirkan Yesus. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehamilannya, yaitu hamil tanpa dengan laki-laki, tanpa ada campur tangan laki-laki. Ketika malaikat datang kepada Maryam, maka malaikat itu meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam, maka hamillah Maryam tanpa ada perantara laki-laki sedikit pun, dan itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Yesus yang binnya, artinya bin itu biasanya disematkan kepada bapak, maka disematkan kepada ibu, karena memang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak hidup atau tidak lahir kecuali memang hanya dari seorang ibu saja, tanpa ada campur tangan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu koefisien semuanya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya Saulus, nama aslinya Saulus, entah bagaimana caranya kemudian menjadi Paulus, dirubah menjadi Paulus. Dan kalau kita mau melihat lagi faktanya, Saulus atau Paulus adalah orang yang sangat membenci ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Makanya dia juga banyak memusuhi orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dia termasuk dari pembantai orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus Nabi Isa alaihissalam pada awalnya. Tapi kemudian dia melakukan satu perjalanan yang membuat dirinya mendapatkan sebuah pemikiran bahwa Yesus itu adalah sosok Tuhan itu sendiri, dan dia mengajarkan kepada orang-orang. Kemudian dia mengatakan dirinya belajar dari Yesus, dia mendapatkan pencerahan dari Yesus, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan yang dibuat oleh Saulus atau Paulus untuk
menyatakan bahwa dirinya pengikut Yesus. Sehingga dia membuat teori baru bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia, menjelma sebagai Yesus itu sendiri. Dan pada akhirnya doktrin-doktrinnya itu diajarkan kepada manusia. Dalam perjalanannya, pengajaran-ajaran Saulus ini banyak diterima oleh orang-orang dengan doktrin-doktrin baru ini. Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Saulus, hingga dia melakukan berbagai macam perjalanan untuk mengajarkan manusia tentang doktrin yang dia buat secara baru ini. Dan sebetulnya kalau kita lihat lagi, banyak murid-murid Yesus yang menentang ajarannya Paulus. Tetapi Paulus tidak peduli dengan hal itu. Dia meyakini apa yang dia lakukan dan apa yang dia yakini itu sendiri, sehingga dia mengajarkan di mana-mana. Tapi pada saat itu, orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus ataupun ajaran Paulus betul-betul menjadi musuh bagi negara, yang pada saat itu negaranya adalah negara Romawi. Karena salah satu penyebab disalibnya Yesus itu sendiri, kalau kita melihat dalam sejarahnya, yaitu karena orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi bermusuhan dengan Yesus. Maka orang-orang Romawi juga tidak suka dengan Yesus. Maka keduanya bekerja sama bagaimana caranya menyalib Yesus. Maka kalau di dalam Islam Yesus diselamatkan, artinya tidak disalib, tetapi dalam keyakinannya orang-orang Kristen Yesus disalib. Sedangkan kalau menurut Quran, yang disalib itu bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Insya Allah nanti kita akan bahas siapa yang diserupakan itu dan siapa yang sebetulnya disalib. Dan siapa sebetulnya Yudas Iskariot, itu nanti insya Allah kita akan bahas secara tuntas, supaya kita tidak salah faham tentang masalah sejarah. Ada dua versi pandangan Islam dengan Kristen, bagaimana Islam memandang penyaliban Yesus dan bagaimana Kristen memandang penyaliban Yesus. Insya Allah kita bahas. Nah, netizen semuanya, sahabatku semuanya, Paulus itu pada pendakwahannya dia terhadap ajaran yang dia buat sendiri, dia menyatakan ketuhanan Yesus kemana-mana, maka dia ditangkap oleh Kaisar Nero pada saat itu. Ditangkap kemudian dipenjara 2 tahun. Dan setelah dipenjara 2 tahun, pada akhirnya dia dieksekusi dengan cara dipenggal. Inilah akhir dari kehidupan seorang Paulus. Pauluslah pendiri pertama yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang pertama kali menyatakan Yesus adalah Tuhan adalah Saulus. Dan sampai akhir hayatnya, dia juga mempertahankan doktrin-doktrin itu. Sehingga meskipun banyak orang yang menentangnya, banyak juga orang yang membelanya. Dan ini menjadi satu kondisi berdirinya agama Kristen yang baru. Nah, nanti kita akan bahas, Kristen itu bukan ajarannya Yesus, dan Kristen itu bukanlah sebuah agama yang dibawa oleh Yesus, tetapi dia adalah sempalan. Ingat, sempalan itu kelompok yang muncul setelahnya. Sama seperti di dalam Islam ada istilah Khawarij, ada istilah Syiah, itu juga sempalan dari Islam itu sendiri. Nah, Kristen juga sama, dia adalah sempalan yang keluar dari ajarannya Yesus. Siapa pendirinya adalah Paulus. Dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap Kristen adalah Paulus. Doktrin-doktrinnya diambil semua dan juga dibangun oleh Paulus, berdasarkan pemikiran Paulus dan berdasarkan ajaran-ajaran Paulus. Itu adalah Kristen. Dan Kristen nanti juga akan terbagi menjadi berbagai macam sekte. Yang sekte itu sendiri berselisih pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekte yang pada saat itu berkembang dan paling besar itu ada sekte yang mengatakan Trinitas, dan juga ada sekte yang mengatakan oneness atau satu Tuhan saja. Ini nanti insya Allah kita akan bahas sampai di Konsili Nisea, di mana pada saat itulah ditetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia satu daripada Trinitas. Dari mana asal muasalnya itu? Bukan dari ajaran Yesus, tetapi dari ajarannya Saulus. Dan Saulus ini akhir kehidupannya pun tragis. Setelah dia dipenjara 2 tahun lamanya oleh Kaisar Nero, dan pada akhirnya dieksekusi karena dianggap sebagai penjahat dan penyebar agama sesat. Ingat baik-baik. Jadi kalau menurut Islam, Saulus itu adalah seorang pengkhianat, tapi bagi orang-orang Kristen, Saulus itu adalah orang yang sangat dimuliakan, Rasul lah bahasanya. Seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi. Kalau di dalam Islam itu sama seperti Syiah. Mohon maaf sekali lagi, ini sedikit perbedaan atau sedikit persamaan. Syiah di dalam Islam itu juga hampir mirip dengan Kristen. Di mana kalian tahu Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah adalah orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
yang menusuk Umar bin Khattab ketika beliau sedang mengimami sholat. Nah, di dalam Islam, akidah Islam, Abu Lu'lu'ah adalah munafik. Kemudian dia dihukumi kafir karena dia orang munafik dan membunuh Umar bin Khattab. Pada akhirnya dia dipenggalkan. Itu adalah Abu Lu'lu'ah. Dan uniknya kalau kita berbicara tentang Paulus, itu juga hampir sama dengan Abu Lu'lu'ah. Dia adalah orang yang menyimpang pada awalnya, dianggap sesat dari ajaran yang dibawa oleh Yesus. Murid-murid Yesus sendiri tidak bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Saulus. Dia dikatakan menyimpang. Tapi pada akhirnya orang-orang Kristen mengangkatnya sebagai nabi atau sebagai rasul. Sedangkan orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus yang asli menganggap dia adalah orang sesat. Gitu. Tapi pada akhirnya berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Kristen. Kristen pada akhirnya berkembang mengalahkan agama aslinya. Sedangkan Syiah itu saat ini tidak bisa menyaingi agama aslinya, yaitu Islam. Islam berkembang lebih banyak, meskipun Syiah juga berkembang, tetapi Syiah dianggap sebagai sempalan, bukan agama pokoknya. Sekarang terbalikannya, kalau Kristen itu justru dianggap seolah-olah itu agama asli bawaan Yesus. Padahal asli agama Yesus tidak seperti itu. Yesus mengajarkan satu Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan. Sedangkan Kristen justru mengajarkan untuk menyembah Yesus. Itu sangat berbeda sekali. Jadi ada sedikit persamaan antara Syiah dengan Kristen pada awal kemunculannya dan juga doktrin-doktrinnya. Sama-sama meyakini bahwa orang yang dibunuh atau orang yang terbunuh ini adalah seseorang yang sangat mulia. Kalau Kristen mereka menuhankan Nabi Isa atau Yesus, sedangkan kalau orang-orang Syiah mereka menuhankan Husain, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib. Sama-sama terbunuh. Bedanya Yesus menurut orang-orang Kristen terbunuh di kayu salib, sedangkan Husain itu terbunuh di Karbala. Kalau orang-orang Kristen mereka beribadah di depan salib sebagai lambang kematian Yesus, sedangkan orang-orang Syiah mereka sujud di atas batu turbah, batu yang dibuat dari tanah Karbala, tempat di mana Husain meninggal. Hampir sama kejadiannya dan hampir sama doktrin-doktrinnya. Mereka sama-sama menuhankan manusia. Siapa yang membuat dua agama ini? Ternyata juga sama. Kristen dibuat oleh Saulus seorang Yahudi, dan Syiah juga dibuat oleh orang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Hebat bukan orang-orang Yahudi ini? Mereka adalah pondasi-pondasi dari ajaran-ajaran yang sangat luar biasa unik di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.